Gadis itu tanpa sengaja menemukan label di bawah obat yang telah dia makan selama 18 tahun. Ternyata masih ada satu label lagi. Gadis itu sangat cerdas. Tanpa mengeluarkan suara, terus mengonsumsi obat yang dikirim oleh ibunya. Tapi setelah ibunya pergi, dia diam-diam mengeluarkan obat dari mulutnya. Gadis itu bernama Xiao Mei. IQ-nya mencapai 250. Sayangnya, dia lahir dengan cacat. Dia harus duduk di kursi roda seumur hidupnya. Untuk mencari tahu apa yang ibunya berikan padanya. Pada malam itu, dia diam-diam pergi ke ruang tamu. Bersiap untuk mencari tahu dengan menggunakan komputer. Sayangnya, jaringan tiba-tiba terputus. Tidak bisa mencari apapun. Tanpa dia sadari, adegan di depan matanya sudah terlihat oleh ibunya yang bersembunyi di tempat gelap. Keesokan harinya, ibu dengan tenang menanam sayuran di kebun. Xiao Mei melihat kesempatan datang. Segera menelepon badan pengawas obat. Ingin bertanya apa sebenarnya obat Sanjiasu. Tapi dia tidak pernah menyangka, orang di telepon itu ternyata mengenalnya. Xiao Mei ketakutan dan segera menutup teleponnya. Untungnya, ibunya masih berada di bawah menanam sayuran. Dan tidak menyadari bahwa dia sedang menelepon. Tapi jika masalah ini tidak dipecahkan, Xiao Mei takut tidak akan pernah bisa tenang. Kemudian dia mengambil telepon lagi. Tapi kali ini dia menelepon bukan ke apotek lokal, tetapi di wilayah lainnya. Orang itu memberitahunya, simvastatin adalah obat untuk penyakit jantung, termasuk aritmia dan gagal jantung. Ini sama seperti yang ibunya katakan padanya. Tapi Xiao Mei masih merasa ada yang tidak beres. Jadi dia bertanya kepada orang itu seperti apa obat ini. Tapi orang itu malah berkata, simvastatin adalah pil berwarna merah. Jelas sekali, ibu telah menipunya. Tapi apa sebenarnya fungsi obat ini? Untuk mencari tahu kebenarannya, dia meminta ibunya membawanya menonton film. Ketika film sedang berjalan setengah, dia pura-pura pergi ke toilet, lalu diam-diam keluar dari bioskop, berlari menuju apotek terdekat di sekitar. Tapi setelah sampai di apotek, dia terkejut. Orang-orang di sini terlalu banyak, tidak tahu harus menunggu sampai kapan. Akhirnya dia mengumpulkan keberanian. Dengan berani dia bertanya. Dia mengeluarkan pil dan bertanya tentang penggunaan obat tersebut. Tapi jawaban yang dia dapat seperti pisau yang menusuk hatinya, menyakiti hatinya dengan dalam. Ternyata ini adalah obat untuk hewan peliharaan. Namanya adalah lidocaine. Digunakan terutama untuk mengurangi rasa sakit dan sensasi pada kaki hewan. Saat Xiao Mei mengetahui kebenaran itu, ibu juga datang ke apotek. Dia berlari ke sana tanpa ragu, langsung menusuk jarum ke kaki Xiao Mei. Kemudian Xiao Mei pingsan. Dia langsung tertidur. Gadis itu terbangun, menemukan dirinya terkunci di dalam kamar oleh ibunya. Tapi kunci pintu biasa ini, bagaimana mungkin bisa menahan dia? Dia memasukkan 2 paku ke lubang kunci, lalu dengan lembut memutar. Dan hanya dengan satu suara, kunci pintu terbuka. Sayangnya, semakin tinggi rintangan, semakin kuat sihirnya. Jelas ibunya lebih pandai. Xiao Mei merayap ke jendela dan melihat. Asalkan dia merayap ke jendela di seberang, dia bisa melarikan diri dengan sukses. Tapi sebagai seseorang yang cacat pada kedua kakinya, ini bukanlah hal yang mudah. Dia sedikit berpikir. Kemudian dia menemukan seuntai kabel listrik. Sambungkan steker. Ambil solder lagi. Kemudian minum air sekaligus. Perhatikan. Dia tidak menelan air tersebut. Kemudian dia merayap keluar jendela. Mulai bergerak perlahan ke jendela sebelah. Setelah melalui perjalanan merayap yang sulit, akhirnya sampai di jendela sebelah. Kemudian dia mencolokkan steker. Tunggu sampai solder memanas. Langsung dicolokkan ke kaca. Tidak lama kemudian, kaca retak. Kemudian dia meludahkan air dari mulutnya ke atas. Tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca. Kaca hancur menjadi serpihan. Dia meletakkan selimut di jendela. Begitulah, dia berhasil masuk ke kamar ibunya. Sayangnya, begitu masuk, dia mengalami serangan asma. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia hanya bisa merayap kembali ke kamarnya sendiri. Untungnya pintu kamarnya tidak terlalu sulit dibuka. Itu adalah kesempatan baginya untuk menyelamatkan nyawanya. Saat ini dia harus pergi sebelum ibunya kembali. Segera pergi ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kejadian. Jika tidak, nyawanya pasti tidak terjamin. Dan sisi lainnya, ibunya yang baru saja membeli racun sedang dalam perjalanan pulang dengan mobil. Xiao Mei mendengar suara mobil. Dia ketakutan dan segera bersembunyi di hutan di sebelahnya. Namun ketika dia bersembunyi dengan baik, dia menemukan seorang kurir di seberang. Xiao Mei dengan cepat berpikir. Dia mendorong kursi roda dan berlari ke tengah jalan. Untungnya, kurir tersebut bereaksi cepat. Kalau tidak, mungkin akan berakhir buruk. Setelah tahu tentang kejadian Xiao Mei, kurir yang baik hati, sangat simpati, dan berniat membawanya ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun pada saat itu, ibu Xiao Mei datang. Dia langsung ingin membawa Xiao Mei pergi. Ibu memberitahu kurir. Xiao Mei menderita gangguan paranoid. Dia selalu curiga dan mengatakan bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya. Jangan pernah percaya padanya. Dia gila. Kurir mengatakan bahwa dia tidak bisa membedakan siapa yang berbohong. Dia menyarankan untuk pergi ke kantor polisi bersama-sama.
Ibu tidak bisa mengalahkannya dalam argumen. Dia hanya bisa pura-pura setuju. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke kantor polisi bersama mereka. Kemudian dia diam-diam kembali ke mobil. Dia mengambil sebuah jarum suntik. Kemudian, saat kurir tidak memperhatikan, dia menusukkan jarum itu ke arteri besar di tubuhnya. Kurir langsung jatuh. Dan Xiao Mei pingsan karena ketakutan. Ketika dia bangun lagi, dia sudah dikurung di kamar ibunya. Sampai sekarang dia tidak mengerti mengapa ibunya ingin membahayakan dirinya. Sampai dia menemukan sebuah foto masa kecilnya dalam sebuah kotak kecil. Melihat sebuah foto masa kecilnya, buka stiker di atasnya. Di bawahnya terlihat sepasang kaki yang bagus. Ternyata dia dulu bisa berlari saat kecil. Tapi mengapa ibunya harus membohonginya? Mengatakan bahwa dia cacat sejak lahir. Xiao Mei melanjutkan menggali kotak. Kemudian menemukan sertifikat kematian di dalamnya lagi. Tapi yang aneh adalah, di atasnya ternyata ada namanya. Korban adalah Xiao Mei. Usia kematian 2 jam 11 menit. Ini tidak masuk akal. Dia jelas-jelas hidup dengan baik. Mengapa ada sertifikat kematian ini? Tidak lama kemudian dia menemukan selembar koran dari dalam kotak. Di atasnya tercatat kasus penculikan bayi baru lahir. Xiao Mei menghubungkan beberapa hal bersama. Anak yang dilahirkan ibu pada saat itu bukanlah dia. Bayi kecil itu hanya hidup selama 2 jam dan kemudian meninggal. Ibu yang kehilangan anaknya sangat terpukul. Mulai muncul pikiran untuk membalas dendam kepada masyarakat. Ketika dia melihat bayi kecil yang baru lahir, sehat dan lincah, tiba-tiba muncul pikiran jahat. Akhirnya kebenaran terungkap. Ternyata Xiao Mei dicuri oleh ibunya. Ini bisa menjelaskan mengapa ibu ingin membuatnya menjadi cacat. Pada saat itu, setelah menyelesaikan urusan dengan anak laki-laki, ibu kembali. Setelah mengetahui bahwa Xiao Mei sudah mengetahui kebenaran, akhirnya tidak berpura-pura lagi. Langsung menyatakan tujuan dari tindakannya, yaitu ingin membuat Xiao Mei tidak bisa lepas darinya. Kemudian pergi ke meja operasi, mengambil jarum racun saraf buatan sendiri. Siap membuat Xiao Mei menjadi lumpuh total. Ini adalah racun saraf yang mengerikan. Hanya dengan satu suntikan bisa membuat seseorang lumpuh total. Namun, wanita di depannya malah ingin memukulinya sendiri kepada putrinya. Sekarang Xiao Mei sangat ketakutan. Dia mundur sambil memohon belas kasihan. Namun ibu sama sekali tidak berniat memaafkannya. Xiao Mei tidak punya pilihan. Hanya bisa bersembunyi di ruang barang-barang di samping. Kemudian dengan cepat mengunci pintu. Namun kunci pintu kecil tidak bisa menghentikan ibunya. Dia akan masuk suatu saat nanti. Sepertinya Xiao Mei tidak bisa lolos hari ini. Lebih baik berjuang daripada menjadi lumpuh seumur hidup. Lebih baik mencoba dengan berani. Saat ibu membuka pintu kamar, dia mengambil botol dan mulai minum dengan ganas. Sekarang ibu panik. Dia hanya ingin Xiao Mei menjadi lumpuh. Dia tidak ingin Xiao Mei mati. Jadi dia membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa ahli merawatnya selama beberapa minggu, Xiao Mei akhirnya melewati masa bahaya. Pada saat ini, dia sangat sadar. Rumah sakit adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri dari ibunya. Dia harus mencari bantuan orang lain. Jadi hal pertama yang dilakukan Xiao Mei setelah bangun adalah melambaikan tangan dengan gila ke perawat perempuan. Perawat kecil sangat cerdas. Dia tahu Xiao Mei tidak bisa berbicara. Dia memberinya sebatang pena. Biarkan dia menulis apapun yang ingin dia katakan di atas kertas. Tapi pada saat itu, alarm di dinding tiba-tiba berbunyi. Ini berarti ada pasien lain yang membutuhkan perawatan di ruangan lain. Perawat harus segera pergi untuk memberikan bantuan. Xiao Mei panik saat melihat tidak ada orang di sekitarnya. Tapi yang membuatnya semakin panik ada di belakangnya. Ibu juga melihat kesempatan ini. Dia tidak peduli dengan nyawa Xiao Mei. Dia memaksa melepas peralatan. Siapkan untuk membawanya pulang sekarang juga. Xiao Mei duduk lemah di kursi roda. Dia ingin meminta bantuan dari orang di sebelahnya. Namun dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa melihat ibunya membawanya pergi dengan mata terbuka lebar. Dan sisi lainnya, perawat menemukan Xiao Mei menghilang. Dan seketika itu juga mereka panik. Ditambah lagi dengan desas-desus tentang Xiao Mei. Mereka langsung menebak bahwa ibunya membawanya pergi dengan paksa. Namun kondisi Xiao Mei saat ini tidak memungkinkan untuk keluar dari rumah sakit. Jika tidak, nyawanya mungkin terancam. Untuk mencegah tragedi terjadi, dia memerintahkan agar semua pintu keluar ditutup, dan meminta petugas keamanan untuk mendukung. Dengan begitu, mereka berhasil menghentikan ibu dan anak perempuan itu. Ibunya tidak terima, dan bersiap untuk menembak petugas keamanan. Namun dia ditembak oleh petugas keamanan. Dengan demikian, era wanita jahat berakhir. Xiao Mei kembali menjadi bebas. 7 tahun kemudian, meskipun Xiao Mei masih bergantung pada kursi roda, namun kedua kakinya mulai merasakan sensasi secara perlahan. Dan dia sangat patuh kepada orang tuanya. Setiap hari dia akan mengunjungi ibunya di penjara. Dan dia juga akan membawa makanan enak untuknya. Tidak bisa tidak, harus diakui. Akhir cerita ini benar-benar memuaskan. Mantap.